Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Teguh Kurniawan, NRP 6 dari kelas 2 KITA akan menjelaskan tentang teori basis data lanjut bab 9 dengan tema basis data client server dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Pokok bahasan dalam teori kali ini adalah pertama pendahuluan, yang kedua arsitektur client server, yang ketiga pengaksesan query pada basis data client server. Tujuan pembelajarannya adalah dalam teori ini mahasiswa diharapkan mampu 1. Memahami konsep basis data client server, 2. Memahami arsitektur client server, 3. Memahami pengaksesan query pada basis data client server dan bagaimana perangkat lunak client server. Yang pertama, pendahuluan. Aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Teknologi client server berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjut. Pada beberapa waktu yang lalu sangat sulit memprediksi status saat ini teknologi client server yang terjadi saat ini. Hal ini sama sulitnya dengan memprediksi teknologi untuk beberapa tahun ke depan. Beberapa faktor yang berpengaruh pada fungsi client server atau server pada keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, teknologi LAN atau WAN, dan komunikasi. 6. Penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Kemudian, arsitektur client server. Saat ini arsitektur client server yang digunakan banyak dalam industri disebut two-tier arsitektur. Kemudian pada struktur ini server mengirim data dan klien mengakses data. Kemudian server memainkan perancangan yang domainnya terletak pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang ilegal. Kemudian arsitektur client server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier architecture. Pada model ini layer direpresentasikan sebagai host, server, dan klien. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis atau prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses dari data host. Klien berisi antarmuka GUI atau graphic user interface dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai, aturan, dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Selanjutnya, klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Sistem ini juga sangat cocok untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host dan biaya pengembangan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. Kemudian selanjutnya pengaksesan query pada basis data client server. Setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka. Karena SQL adalah bahasa sangat relasional berbasis SQL Server. Meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda dapat menerima perintah SQL. Klien juga merujuk pada dictionary yang di dalamnya yang berbeda sebagai modul distribusi di antara server SQL yang berbeda sebagai modul untuk dekomposisi query global ke dalam sejumlah query lokal yang dapat dieksekusi pada berbagai tempat. Interaksi antar client server.
klien dan server selama pemrosesan query SQL adalah sebagai berikut. Yang pertama, klien melakukan parsing query memakai dan memecahkan ke dalam sejumlah query dependent untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. 2. Setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. 3. Klien mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Pada pendekatan ini, server SQL juga disebut transaction server atau database processor atau back-end machine, sedangkan klien disebut application processor atau front-end machine. Interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Dalam DBMS yang banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi ke dalam 3 level. Level yang pertama yaitu perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Level yang kedua yaitu perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi. Level yang ketiga yaitu perangkat lunak komunikasi yang menyediakan primitif komunikasi yang digunakan klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Kemudian klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server suatu query atau transaksi dan untuk melakukan supervise eksekusi terdistribusi dengan mengirim perintah ke server. Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server lain. Satu fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembunyikan detail distribusi data dari pemakai yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti basis data yang terpusat tanpa harus menentukan tempat di mana data dirujuk dalam query atau transaksi berada. Properti disebut distribusi transparansi. Beberapa DBMS tidak melakukan distribusi transparansi sehingga pemakai harus berhati-hati dalam distribusi data secara detail. Ringkasan dari semua materi yang saya jelaskan tadi yaitu yang pertama, konsep arsitektur client server berhubungan dengan basis data terdistribusi. Yang kedua, arsitektur client server yang dikembangkan saat ini menggunakan 3-tier arsitektur di mana terdapat 3 komponen utama yaitu host server dan klien. Yang ketiga, pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan perintah query dengan mengirim subquery ke beberapa tempat server dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien, klien mengombinasikan hasil subquery ke query asal. Yang keempat, modul perangkat lunak yang terdapat pada DBMS dapat dibagi dalam 3 level yaitu perangkat lunak server, klien, dan komunikasi. Ini selanjutnya adalah latihan soal. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sistem client server? Jawabannya adalah client server adalah sebuah arsitektur jaringan yang memisahkan klien dengan server. Masing-masing klien dapat meminta data atau informasi dari server. Soal yang kedua yaitu apa perbedaan konsep arsitektur client server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem terdistribusi? Jawabannya adalah konsep arsitektur client server yang ada sekarang adalah pada arsitektur ini server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Soal yang ketiga yaitu sebutkan bagaimana tugas server dan server pada 3-tier arsitektur. Jawabannya adalah server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis yang digunakan untuk data dari host. Soal yang keempat yaitu jelaskan bagaimana pengaksesan query dari klien ke server
dan hasil query dari server ke klien. Jawabannya adalah pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirim subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien, klien mengombinasikan hasil subquery ke query asal. Kemudian soal yang kelima yaitu perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem client server. Yang pertama adalah perangkat lunak server yang bertanggung jawab pada manajemen data. Yang kedua adalah perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi. Yang ketiga adalah perangkat lunak komunikasi operasi terdistribusi. Ya, sekian dari penjelasan saya tentang teori bab 9 basis data client server. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.